Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bunda Nur Ristek Nusantara Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang dahsyatnya pahala dan manfaat istighfar. Yang pertama, memudahkan datangnya rezeki. Jika kalian merasa susah, rezekinya sempit, usaha selalu gagal, maka perbanyaklah istighfar. Sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, bisa saja rezeki seorang hamba tertahan atau belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa yang ia lakukan. Maka perbanyaklah istighfar. Yang kedua, diampuninya dosa-dosa. Dalam Quran Surat Nuh ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yang artinya istighfarlah kepada Allah, mintalah taubat kepadanya, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya. Yang ketiga, kunci pembuka pintu surga. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, mencegah datangnya musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dan menjaga dari musibah bagi hambanya yang selalu membaca dan memperbanyak istighfar dengan terus-menerus di setiap harinya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Insya Allah dengan memperbanyak istighfar maka akan mencegah datangnya musibah. Yang kelima, menjadi asbab datangnya keturunan. Kemudian yang keenam, menyembuhkan berbagai penyakit. Yang ketujuh, mengangkat derajat di akhirat. Pernah dikisahkan bahwasanya ada 3 orang datang ke ulama besar bernama Imam Hasan Basri. Orang pertama menyampaikan keluhannya lantaran belum dikaruniai anak meski sudah menikah 10 tahun, padahal berbagai upaya sudah dilakukan. Maka Hasan Basri menyarankan agar orang itu memperbanyak istighfar. Lalu orang kedua menyampaikan keluhannya tentang rasa sakitnya yang tak kunjung sembuh. Orang tersebut juga menyampaikan jika ia sudah berobat ke berbagai tempat, namun tak ada hasilnya. Saran yang diberikan kepada orang yang kedua itu pun sama, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Lalu datang orang ketiga mengeluh lantaran sudah bekerja keras namun tak kunjung kaya. Saran yang diberikan Hasan Basri pun sama, yaitu perbanyak melakukan istighfar. Ketika ketiga orang tersebut sudah pulang, maka istri Hasan al-Basri bertanya, kenapa ketiga orang ini mungkin bisa disarankan ke tabib atau dokter yang tepat sebagai solusi masalahnya, tapi kenapa hanya diminta istighfar dan tak dibarengi dengan saran untuk berobat atau diberi modal? Maka Hasan al-Basri pun menjawab, wahai istriku, tidakkah kau dengar bahwasanya mereka telah berikhtiar, sekarang mereka tertutup di sebuah pintu di mana mereka tidak tahu jalan keluarnya. Saya teringat dengan firman Allah Surat Nuh surat yang ke-71 ayat 10 sampai 12. Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang manfaat istighfar, di mana istighfar akan menurunkan hujan dari langit yang lebat atau rezeki yang tidak akan putus. Istighfar akan memperbanyak rezeki dan keturunan. Selain itu akan membuat kebun lebat dan suburkan seluruh sungai. Kisah lain dialami Imam Ahmad, seorang imam besar yang di akhir hidupnya ingin mengunjungi Irak. Dia pun datang ke sebuah kota di Irak. Saat sampai di kota tersebut datang waktu sholat maghrib.
maka ia mengikuti sholat maghrib, lalu dilanjutkan membaca Al-Quran dan sholat berjamaah isya. Usai sholat dia tergeletak, lalu datang marbot masjid dan bertanya tentang alasan Imam Ahmad di masjid tersebut. Imam Ahmad kemudian menyampaikan jika ia seorang musyafir dan ingin menginap 1 malam saja. Sang marbot menolak dan melarang. Imam Ahmad diminta untuk meninggalkan masjid karena saat itu memang ia tak mengetahui jika yang didorongnya adalah imam besar. Masjid pun ditutup dan Imam Ahmad tidur di teras masjid. Sang marbot kemudian mendatangi Imam Ahmad kembali. Imam Ahmad pun didorong ke jalan. Lalu marbot tersebut memanggil Imam Ahmad dan mempersilahkan Imam Ahmad menginap di kios roti miliknya yang ada di samping masjid. Imam Ahmad saat itu melihat perilaku penjual roti sekaligus marbot masjid tersebut yang tak pernah berhenti melafalkan kalimat istighfar kecuali ketika ia diajak berbicara. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sejak kapan kamu mengamalkan kalimat istighfar tersebut?" Dan dijawab jika sudah lama, sejak ia muda. Imam Ahmad pun bertanya, apa manfaat dari istighfar? Pria itu menyampaikan jika apapun yang ia inginkan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun berkata, hanya satu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta dipertemukan dengan Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad bertakbir dan menceritakan bagaimana Imam Ahmad datang ke kota di Irak tersebut, di mana tanpa ada tujuan jelas Imam Ahmad datang ke sebuah kota di Irak dan ternyata digerakkan oleh istighfar seorang marbot masjid tersebut. Demikian manfaat dan dahsyatnya istighfar. Dan dari situlah Imam Ahmad baru tersadar bahwa kepergiannya ke Irak itu digerakkan hatinya oleh Allah karena dorongan istighfarnya seorang marbot masjid yang ingin sekali berjumpa dengan dirinya. Demikianlah dahsyatnya pahala dan manfaat istighfar. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.